Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Amri, NIM 17 15 10 30 10 19 akan mempresentasikan materi instrumentasi mesin pertanian. Nah, materi yang saya akan jelaskan ini ada 5, yaitu yang pertama, sumber daya di bidang pertanian. Yang kedua, alat dan mesin pengolahan tanah. Dan yang ketiga, alat dan mesin penanaman. Yang keempat, efisiensi suatu alat dan mesin pertanian dalam operasi lapang. Dan yang kelima, kinerja ekonomi mesin pertanian. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sumber daya di bidang pertanian. Sumber daya pertanian merupakan suatu aspek yang penting dalam melakukan proses pertanian. Aspek tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain sehingga berpengaruh besar pada produksi pertanian. Sumber daya pertanian yang berperan dalam pengolahan dan pengembangan yaitu daya manusia, daya ternak, daya angin, daya air, daya listrik, dan daya motor bakar. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan traktor. Kata traktor diambil dari bahasa Latin, traher, yang berarti menarik. Ada juga yang mengatakan traktor merupakan gabungan dari kata traction, motor, yaitu motor yang menarik. Awalnya dipakai untuk mempersingkat penjelasan, yaitu suatu mesin atau kendaraan yang menarik gerbong atau bajak. Untuk menggantikan istilah mesin penarik atau traction engine. Instrumen pertanian bermesin pertama adalah mesin portable pada tahun 1800-an, yaitu mesin uap yang bisa digunakan untuk mengendalikan instrumen mekanisme pertanian. Ya, untuk contohnya atau gambar bisa dilihat di sampingnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu alat dan mesin pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah suatu usaha untuk mempersiapkan lahan bagi pertumbuhan tanaman dengan cara menciptakan kondisi tanah yang siap tanam. Pengolahan tanah sudah digunakan sejak 7.000 tahun yang lalu dengan tenaga hewan yang digunakan untuk membajak sawah, serta dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Alat mesin pertanian dibagi menjadi pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah kedua. Alat pengolahan tanah pertama yaitu bajak cingkal, bajak piring, bajak pisau berputar, bajak chisel, bajak subsoil, bajak raksasa. Alat pengolahan tanah kedua yaitu garu, perata, dan penggembur dan alat-alat lainnya. Pengolahan tanah kedua dilakukan setelah pembajakan. Dengan pengolahan tanah kedua, tanah ini menjadi gembur dan rata-rata air diperbaiki serta sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu dihancurkan dan dicampurkan dengan lampiasan atas. Kadang-kadang diberikan kepadatan tertentu pada permukaan tanah dan mungkin juga bisa dibuat gulutan alur pertanaman. Nah, materi selanjutnya yaitu alat dan mesin penanam. Penanaman merupakan usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah atau menanamkan sebuah biji atau benih di dalam tanah. Alat dan jenis mesin penanam dapat digolongkan berdasarkan sumber tenaga atau tenaga penarik. Di golongan itu mencakup alat penanaman dengan sumber tenaga manusia, alat penanaman dengan sumber hewan, dan alat penanaman dengan sumber tenaga traktor. Pada jenis golongan alat penanaman dengan sumber tenaga manusia bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu alat tradisional dan alat semi mekanis. Alat tradisional yaitu yang paling umum digunakan adalah alat yang disebut dugal. Dugal merupakan sebuah alat yang paling sederhana yang dapat digerakkan dengan tangan dan cocok untuk menanam benih dengan jarak tanam lebar seperti dugal. Alat semi mekanis. Alat ini cocok untuk penanaman baik pada tanah ringan maupun berat serta cocok untuk benih-benih berukuran besar dan kecil. Mekanisme penjatuhan benih berlangsung dengan putaran roda dengan melalui abating pengunum antara penutup atau pembuka lubang jatuhnya benih dengan lempengan pengungkit di pusat pada depan. Yang kedua, sumber tenaga hewan. Alat dan penanaman yang paling sederhana yang hanya mempunyai satu atau dua buah jalur. Yang ketiga, sumber tenaga mesin. Alat dan mesin penanaman yang menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat aktivitas atau efektivitas. Alat dan mesin penanaman tidak hanya pada jenis komoditas pangan saja, tetapi juga dapat digunakan pada hortikultura sayuran serta umbi. Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan yaitu mesin transplanter, sebuah mesin yang digunakan untuk jenis tanam pada bibit padi.
Yang kedua, grain seeder, alat pertanian mempermudah pekerjaan manusia dengan menanam benih dengan sistem semi mekanis. Yang ketiga, mesin tanaman sayur atau kentang, alat pertanian yang digunakan untuk mempermudah penanaman sayuran atau kentang. Yang kelima, mesin tanaman sayuran. Alat pertanian yang digunakan adalah yaitu untuk mempermudah proses penanaman yang dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin penanaman. Selanjutnya yaitu efisiensi suatu alat dan mesin pertanian dalam operasi lapang. Pada saat melakukan atau memperhatikan suatu alat dan mesin pertanian dalam operasi lapang, tidak seluruh waktu kerja suatu alat dan mesin pertanian dapat diberdayakan untuk bekerja sesuai yang diinginkan. Adapun waktu yang menghilang tersebut meliputi yang A yaitu waktu untuk menggandeng alat, yang B waktu untuk transport dari penyimpanan sampai ke lapangan, yang C waktu untuk mengisi bahan bakar, untuk mengisi atau mengosongkan bibit pada alat penyebar bibit, yang D waktu untuk menyetel alatnya pada waktu digantikan pada traktor, yang E waktu yang hilang karena slip, terproses untuk membelok, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu kinerja ekonomi mesin pertanian. Manajemen mekanisasi pertanian optimum terjadi ketika kinerja ekonomi suatu sistem total mesin telah dimaksimalkan. Komandan kinerja ekonomi tersebut adalah yaitu kinerja mesin, kinerja sumber tenaga, dan kinerja operator. Bahan-bahan pertanian itu bahan-bahan yang mudah pecah dan rusak. Maka untuk jumlah produk yang rusak atau mengalami penurunan kualitas produk akibat operasional mesin merupakan ukuran penting lainnya pada kinerja mesin. Nah, untuk operator mesin, usaha tani sangat peduli terhadap kebutuhan untuk menyelesaikan dan mempercepat operasional. Tapi mereka sering mengabaikan dampak-dampak ekonomi yang dihasilkan oleh kerusakan tanaman dan tanah. Kualitas dan kuantitas juga harus dipertimbangkan dalam ketika pengujian kinerja mesin. Sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.